Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, bekal untuk hidup yang benar, kompas menuju kehendak Tuhan. Hari ini kita mempelajari mengenai Mazmur 15. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini dimulai dengan pertanyaan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Dan siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini adalah pertanyaan yang membawa orang untuk mengintrospeksi diri. Kemah suci adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Sedangkan gunung yang kudus adalah istilah yang dipakai dalam kitab Keluaran merujuk pada Gunung Sinai, tempat Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya yang baru saja dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir lebih dari 400 tahun. Jadi sesudah membaca dan merenungkan pasal ini, kita mengerti bahwa inilah kehendak Tuhan, bahwa setiap umatnya harus mempunyai karakteristik orang yang sudah bebas dari perbudakan dosa. Kesadaran diri bahwa umat Tuhan adalah orang yang sudah merdeka, tidak lagi diperbudak dosa, tetapi hidup menurut kehendak Tuhan, tidak bercela di hadapan mata Tuhan. Perbuatannya bisa menjadi berkat buat sesama manusia, antara lain hidup menegakkan keadilan dan perkataannya itu benar, bisa dipercaya. Ya. Maksud dari yang memandang hina orang yang hidupnya tercela, artinya hidupnya itu tidak separoh menganggap kedagingan, keduniawian itu biasa saja dan separoh mau menjadi umat Tuhan. Tidak bisa. Harus sungguh-sungguh mengerti hakikat hidup yang dimerdekakan dari dosa, yaitu hidup yang tujuannya mempermuliakan nama Tuhan, hormat takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi dengan hidup yang cemar dengan dosa, ya, memandang hina orang yang hidupnya tercela. Jadi sungguh-sungguh rindu berusaha mendisiplin diri untuk hidup mempermuliakan Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah memenuhi karakteristik orang yang layak, yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan,
boleh diam di gunung Tuhan yang kudus, yang boleh menikmati hadirat Tuhan, dikuasai dan dipimpin Tuhan. Kalau ya, puji Tuhan, lanjutkan setia taat sampai akhir. Kalau belum, inilah waktunya segera, jangan ditunda, untuk kita hidup dalam pertobatan. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang hancur hati dan mau bertobat. Sementara masih ada kesempatan, mari setiap hari kita bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita tambah hari tambah seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.